Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'ana bil haqq yahdi lillati hi aqwam wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji serta syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat, di antaranya nikmat kita bisa salat subuh berjamaah dan yang insyaallah dirahmati olehnya. Salawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah sampai zaman Islamnya. Jamaah salat subuh yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, izinkanlah kami untuk membacakan sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bertemakan tinggalkan perdebatan. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Abghadur rijal ilallahi aladul khasim," yang artinya orang yang paling dibenci oleh Allah adalah orang yang paling keras debatnya. Hadis riwayat Bukhari nomor 4523 dan Muslim nomor 2668. Isi kandungan hadis. Mendebat dalam hadis di atas maksudnya adalah mendebat dengan keras tanpa ilmu atau tanpa argumentasi yang jelas. Sedangkan di pihak yang benar sebaiknya juga menghindari perdebatan karena debat itu akan memicu emosi, mengorbankan kemurkaan, menyulut dendam dan mencela orang lain. Hal itu sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Secara umum, orang yang suka berdebat akan menghilangkan keberkahan pada ilmunya, karena orang yang menjatuhkan diri dalam perdebatan tujuannya hanya ingin dirinya menang, dan hal tersebut sangat dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna abghadar rijali ilallahi aladul khasim," yang artinya sesungguhnya orang yang paling dimurkai oleh Allah adalah orang yang selalu mendebat. Hadis riwayat Bukhari nomor 2457. Melarang kemurkaan dan menjelaskan kebenaran merupakan kewajiban seorang muslim. Jika penjelasan itu diterima, itulah yang dikehendaki. Namun jika penjelasan itu ditolak, maka hendaklah dia meninggalkan perdebatan walau kita yakin benar. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, "Saya memberikan jaminan rumah di pinggir surga bagi orang yang meninggalkan perdebatan walaupun dia orang yang benar. Saya memberikan jaminan rumah di tengah surga bagi orang yang meninggalkan kedustaan walaupun dia bercanda. Saya memberikan jaminan rumah di surga yang tinggi bagi orang yang membaguskan akhlaknya." Hadis riwayat Abu Daud nomor 4800. Islam mengenal istilah jidal atau bertengkar. Para ulama menafsirkannya dengan perdebatan dalam hal-hal yang tidak berguna atau tidak bermanfaat. Jidal adalah termasuk dalam perdebatan yang dilarang karena menyebabkan kegaduhan, madarat kepada orang lain atau mengurangi ketentraman. Dengan berdebat maka akan terjadi perselisihan pendapat baik dalam ucapan, bahasa tubuh hingga akhirnya berujung pada perpecahan dan bertengkar. Dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah sesat suatu kaum setelah mendapat petunjuk, kecuali karena mereka gemar berdebat." Kemudian Rasulullah shallallahu alaihi wasallam membaca ayat yang artinya, "Mereka tidak memberikan perumpamaan itu kepadamu melainkan dengan maksud membantah saja. Sebenarnya mereka adalah kaum yang suka bertengkar." Quran surat Az-Zukhruf ayat 58 dan hadis Tirmidzi nomor 3253. Ayat Al-Quran yang berkaitan dengan hadis. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hajju asyhurum ma'lumat, fama farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj." Yang artinya, barang siapa yang mengerjakan haji dalam bulan-bulan itu, maka janganlah dia berkata jorok atau rafat, berbuat maksiat dan bertengkar, jidal dalam melakukan ibadah haji. Quran surat Al-Baqarah ayat 197. Jemaah salat subuh yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita tutup pembacaan hadis kali ini, alangkah baiknya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah.
Ya Rabbana lakal hamdu lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah yang maha besar dan maha kuasa, kami memohon kepada Engkau ya Allah untuk para muslim, pemberi wakaf, orang tua asuh, donatur, pembina dan pengurus yayasan, pengurus ponpes, bapak, ibu jamaah salat subuh Masjidatul Abor dan umat muslimin dan muslimat, diampuni dosa-dosanya, dosa besar, dosa kecil, disengaja ataupun tidak disengaja, diberi hidayat agar dapat melaksanakan semua perintah-Mu dan meninggalkan semua larangan-Mu, diberi kesehatan agar bisa istiqomah dalam melaksanakan ibadah baik yang wajib maupun yang sunnah, diberi rezeki yang luas dan berkah agar mau berbagi kepada anak yatim dan duafa dan perjuangan Islam, diberi kemampuan bisa bersabar jika menerima musibah dan pandai mensyukuri kenikmatan, diberi keturunan yang qurrata ayun, keturunan yang solih dan solihah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian dari kami, mohon maaf jika ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.